Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebagai pengganti hari libur kemarin tanggal 11 ya. Kita ganti hari ini supaya tidak terlalu ketinggalan kita. Artinya nanti ketika ujian nanti tidak ketinggalan ya. Oke, jadi pada malam hari ini barangkali kita sharing sesinya adalah bagaimana kita memunculkan ide pertama, yang kedua bagi yang sudah punya usaha bagaimana kita bisa meng-create atau menambah lagi atau istilahnya memperbaiki usaha kita supaya omset kita atau growth kita adalah naik gitu ya. Jadi nanti di ujung daripada pertemuan kita nanti ada tugas, tetapi tugasnya ini tidak lain tidak bukan adalah untuk create daripada calon ataupun usaha kalian sendiri. Yang saya namai adalah 6 langkah membangun brand atau merek ya. Jadi merek atau brand yang kita bisa development ya di era daripada entrepreneurship ini. Jadi bagi yang belum punya usaha ataupun baru memulai, baru katakanlah baru ada pikiran gitu ya, pasti ada pertanyaan bagaimana memulai usaha baru itu bagaimana, kemudian bagi yang sudah mempunyai usaha bagaimana percepatannya secara growth atau income atau disebut dengan cash flow-nya adalah berjalan dengan baik gitu ya. Yang pertama kita harus mulai dari mana ya. Jadi kita belajar benar dulu gitu ya secara konseptual, secara teori. Mulainya yang pertama itu kita harus perjelas daripada visi brand kita atau visi usaha kita. Supaya yang pertama kita ada rasa percaya diri, kemudian memberi semangat kita, mengatur langkah kita. Misalkan gini, visinya menjadi nomor 1. Kalau nggak jadi nomor 1, harus jadi yang beda daripada kompetitor kita. Jadi produk kita ada value-nya atau nilainya yang akan kita tawarkan. Jadi kita mesti jelas visi kita, kemudian fokus ya. Lebih baik kita fokus satu produk terlebih dahulu ya. Ketika satu produk ini nanti bisa diterima pasar, kemudian growth-nya bagus ya, baru nanti kita akan kembangkan ke produk yang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menentukan visi kita, ya, tentunya kita tentukan target pasar. Ya. Jadi target pasar ini akan menentukan jenis produknya seperti apa, kemudian menentukan fokus kita kemana, kemudian kita secara operasional itu membutuhkan berapa. Jadi target pasar ini barangkali kita bisa deploy yang pertama berdasarkan umur, kedua berdasarkan jenis kelamin, ya. Kemudian
kemudian hobi dan sebagainya ya. Jadi ini biasanya kita riset ya. Jadi nanti kalian bisa riset pakai Google Form aja gitu ya. Jadi penentuan pasar, kalau di pasar misalkan di stimulus pembangunan ini yang paling dibutuhkan apa, ya, itu bisa menjadi target pasar kita. Nah, target pasar kita ini akan menentukan produk apa yang kita jual. Misalkan saya mempunyai yang saya create ini baru berapa bulan ya, itu terkait dengan tanaman atau perlengkapan tanaman gitu ya. Jadi pertama menentukan target pasarnya, yang pertama waktu itu adalah di daerah perumahan saya ada 12 klaster. Dari 12 klaster itu tidak satu pun yang menjual tanaman dan perlengkapan tanaman. Sementara hampir setiap rumah itu adalah menanam tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman yang konsumsi. Nah, ini target pasarnya jelas nih, ada berarti ada kebutuhan tanaman maupun peralatan untuk menanam ya, seperti katakanlah media tanam, ya, obat-obatan atau vitamin dan sebagainya. Sehingga ini target pasar saya adalah menentukan satu jenis produk, itu adalah menyediakan berbagai alat tanaman. Ya, itu ini dengan adanya katakanlah teknologi sekarang itu dipermudah. Contohnya kalian pakai Google Form, kalian katakanlah survei katakanlah di misalkan di kampus atau di area kerja atau di area tempat tinggal gitu ya. Karena yang dekat-dekat aja ya, itu bisa menentukan nanti produknya apa aja. Gitu. Itu adalah tadi yang pertama lah jelas menentukan visi, kemudian yang kedua inilah kita tentukan pasar. Nah, yang ketiga ketika sudah kita tentukan apa jenis usaha kita, gitu. Yang ketiga adalah semestinya kita membuat logo. Jadi logo ini adalah yang pertama desainernya harus profesional karena ini adalah memvisualisasi daripada misi. Jadi apabila dalam bidang ini kalian logo tidak bisa membuat sendiri, lebih baik nanti minta bantu teman ataupun lembaga atau IO yang punya kemampuan membuat desain logo. Karena ini logo ini adalah wajah kita nanti di hadapan customer. Jadi logo ini sangat penting sekali. Ya, yang pertama tadi harus didesain oleh profesional desainer. Jadi kalian kalau memang tidak ada kemampuan di sini mending di subkon saja gitu ya. Yang kedua, karena ini merupakan investasi terbaik, ini adalah wajah daripada wajah daripada usaha kita. Yang terakhir, tentukan yang unik dan kreatif dan efektif. Jadi artinya unik, kreatif, efektif ini ketika lihat itu mudah diingat, mudah dicerna. Oh, kalau logo seperti ini ya punya si A gitu. Jadi logo ini sangat penting sekali. Makanya nanti kita masih punya logo masing-masing. Teman-teman mahasiswa harus punya usaha, kemudian harus punya logo masing-masing. Ini tadi yang pertama itu membangun itu adalah visinya jelas. Kemudian yang kedua tadi ada tentukan pasar atau target yang jelas atau fokus satu saja. Kemudian yang ketiga adalah logo ya. Jadi kalau masih pakai logo ya. Kemudian yang keempat
ini pemilihan font atau warna. Nah, ini mesti selaras, jadi kita sepakati bahwa katakanlah saya mempunyai tadi usaha terkait dengan tanaman, berarti warna identitasnya apa? Ini mesti kita tentukan dan identitas warna dan jenis fontnya. Nah, karena dengan adanya brand identitas warna ini nanti akan berpengaruh terhadap konten blog atau konten webnya, kemudian surat menyuratnya, ya nanti ketika presentasi nanti tampilan atau slide-nya harus sesuai warna identitas kita. Kalau katakanlah konsisten, nanti kita nilai secara profesional untuk jenis usaha kita. Tentunya tadi logo adalah didesain oleh desainer daripada logo yang sangat profesional, ini pun juga harus desainer oleh yang profesional juga. Jadi biasanya satu paket logo sama font dan warna ini satu paket. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk membuatnya, lebih baik nanti minta bantu yang kiranya sudah mampu gitu ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, konsistensi sosial media. Sebelum kita katakanlah mempunyai tempat untuk berjualan, jualan kita yang pertama adalah pastilah sosial media. Kalau sekarang ditambah marketplace ya sebagai toko-toko kita. Artinya konsisten dari sosial media, contohnya nama akunnya harus sesuai dengan brandnya kita, kemudian visual identitasnya, itu juga tadi ada font dan warna itu harus sesuai dengan visual identitas kita. Jadi warna, kemudian katalog produk gitu ya, itu harus sesuai dengan warna identitas kita. Kemudian yang paling penting dalam konsistensi sosial media itu berdasarkan pengalaman adalah kita mesti uploadnya adalah konsisten ya, misalkan di Instagram atau di Facebook atau di YouTube itu mesti konsisten, misalkan seminggu sekali, atau bahkan kalau di WA itu bisa sehari sekali. Pokoknya ada yang lag atau tidaknya kita adalah ikhtiar kita adalah upload. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai branding kita. Misalkan brandingnya kalau cari katakanlah apa tanaman ya di Pak Cipto. Kalau mau umroh ya di Pak Cipto. Kan gitu. Branding itu yang akan mahal. Misalkan kalau mau cari apa sofa cari busa atau bantal ya ke tempat Mas Rizky gitu. Jadi branding itu yang mahal. Kalau mau pesen apa MS Glow ya dilihat gitu. Artinya branding itu yang akan mahal, karena itu adalah kita mesti konsisten di sosial media. Uploadnya pun menurut pengalaman itu 3 bulan itu mesti sporadis itu ya pagi siang sore itu harus upload terus untuk menimbulkan image branding tadi. Itu yang kelima. Kemudian untuk yang keenamnya adalah terkait dengan website. Menurut survei ya, antara sosial media dengan website ya, untuk sekarang media promosinya adalah lebih efektif di sosial media, baik itu di WA, Instastory, kemudian
di Instagram, kemudian di Facebook ya, itu lebih efektif di sosial media dibandingkan website. Nah, untuk website ini biasanya adalah ketika kita legasinya ke perusahaan-perusahaan, nah, perusahaan itu biasanya akan mencari website resmi daripada produk kita. Untuk itu, dalam membuat website harus disesuaikan. Yang pertama, konten itu dipengaruhi daripada visi brand tadi. Jadi tetap di brand identity, temanya mesti sama ya. Jadi font dan warna harus sama, konten-kontennya juga akan dipengaruhi oleh visi brand. Kemudian biasanya sebelum customer itu sebelum ke real market itu pasti browsing terlebih dahulu. Browsing misalkan ada beberapa jamaah saya di umroh itu lewat browsing itu. Jadi daerah Bekasi dan sekitarnya ketika cari umroh Armina Reka Perdana, saya udah pasang sih di webnya, di mapnya akan diarahkan sini. Jadi pasti yang pertama untuk media sekarang selain sosial media, websitenya adalah sebagai legalisasi sebelum orang itu ketemu langsung di mana sih tempatnya. Gitu. Dan lagi-lagi ketika tidak ada kemampuan untuk membuat website, lebih baik dikerjakan yang oleh teman ataupun rekan yang profesional. Artinya ketika kita belum ada kemampuan, ya kita serahkan yang punya kemampuan. Tetapi harapannya karena ini lulusan daripada sistem informasi terkait dengan website, tampilan katalog harusnya bisa lah. Minimal katalog misalnya katalog produk daripada kita bisa, tanpa harus nanti ada proses pemesanan dan sebagainya. Biasanya pemesanan bisa nanti via WhatsApp dan sebagainya. Kemudian kualitas layanan online ya itu mesti tepat gitu ya. Jadi layanan yang ada di website dengan realitanya itu masih minimal ya mirip-mirip lah gitu ya. Ya jadi layanannya apa ya nanti jangan sampai nanti websitenya layanannya banyak, tetapi ketika nanti customer ke toko kita atau ke tempat kita itu tidak sesuai dengan yang di website. Gitu ya. Kemudian desainnya efektif, konsisten dan identitas. Jadi jangan lupa websitenya juga di-update secara konten-kontennya biar dilihat itu loh tetap konsisten. Oh berarti ini benar di website yang merupakan produk kita. Jadi itu brand kita ya, untuk membangun brand kita. Yang pertama tadi adalah memperjelas visi brand kita. Yang kedua adalah tentukan target pasar. Yang ketiga adalah logo. Yang keempat ada font dan warna. Yang kelima konsisten dalam sosial media. Yang keenam dan website. Mungkin ada yang ketujuh, sekarang ada marketplace. Pasti kita juga konsisten di marketplace ya. Jadi barangnya selalu update, tampilannya juga untuk editing fotonya dan sebagainya mesti sesuai dengan perkembangan zaman. Kiranya itu sebagai bahan diskusi, saya akan open diskusi. Kita open aja. Silakan kalau ada yang tanya. Sambil saya boleh diaktifin videonya, mungkin saya absen Zoom-nya.
Mas Arif bisa di absen? 86, Pak. Oke, saya ada Muhammad Fahmi, ada Lia Mulyani, kemudian Ika Melina, Ada. Azizah, Arianti Inayah, Ika Ada, Juka, Ada, Pak. Ria Elvaria, Hoirul Hadir, Fitri, Pak. Mana sih? Dewita, Maaf, Hairul Fitri ada. Erin Elvionita, Hadir, Pak. Rizka Arif, Hadir, Pak. Fandi, Ahmad Kusairi, Agus di Hadir, sini. Pak. Arvika, Aprilia, Hadir, Pak Ria. Aprilia, Moardi, Iya, Pak. Hadir, Pak. Aryo, Ya, Pak. Fitri Susanti, Reza, Hadir, Pak. Reza Ahmad, Gina, Hadir, Pak. Wawan, Aditya, Hadir, Pak. Hadir. Darusida, Rizky, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Ini semester 8 berarti sudah dapat dosen pembimbing belum? Udah, Pak. Apa Udah, belum? Pak. Udah, Pak. Udah. Udah ya. Udah menghubungin dosen pembimbingnya? Udah, Pak. Karena saya Udah. belum ada yang menghubungin, berarti apa hari semester ini saya nggak dapat bimbingan gitu. Belum ada kali, Pak. Belum datang, Pak. Belum datang ya. Biasanya kan paling banyak saya 25, 20 gitu. Tapi kalau nggak ada ya alhamdulillah. Masih ada Aryo, Pak. Oke, tugasnya cukup mudah. Tugasnya hanya membuat logo masing-masing brand kalian. Nanti pengumpulannya nanti saya kasih link, di kalian buat logo, kemudian nanti kirim ke saya. Ya, sangat mudah sekali. Kirimnya kapan, Pak? Due date-nya ya minggu depan. Sebelum Di grup. minggu depannya lagi ya, jadi Kamis minggu depannya. Gitu. Lewat mana, Pak? Ya nanti linknya saya kasih. Ya, biar rapi ya. Baik, Pak. Ada yang perlu diskusikan? Kalau Pak mau tanya Pak, Silakan. kalau logonya itu bentuknya kata-kata gimana Pak? Contohnya gimana? Kata-katanya panjang nggak? Tanya ya, Enggak. jangan jorok-jorok. Ya. Enggak Pak, cuma ya namanya ini doang, apa nama brandnya gitu. Cuma dijadiin logo. Tapi kalau logo kan nggak panjang, itu pasti pendek lah. Namanya logo. Kalau panjang itu berarti kan apa visinya daripada itu atau usaha tertentu ya. Kalau logo pasti berupa gambar atau berupa kata. Bisa juga.
Ada lagi yang ditanyakan? Pak, harus ada filosofinya dong, Pak. Filosofi bagaimana? Iya, filosofi tentang logonya gitu. Ya tadi kan logo tadi kan memuat itu kan harus unik, harus kreatif gitu ya. Jadi artinya ketika melihat daripada logo tersebut ya menggambarkan daripada produk atau usaha yang digeluti gitu, kira-kira gitulah. Kalau filosofi bukan filosofi tapi menggambarkan atau produk yang dipasarkan itu ya. Jangan sampai nanti produknya tanaman tapi gambarnya ikan gitu kan, nggak nyambung kan gitu. Kira-kira gitu. Ini macam-macam aja. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada barangkali siapa nih? Pak, berarti filosofinya nggak usah ditulis ya logonya dong? Ya, untuk tugasnya cukup logo dulu ya. Ya masih Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan sekian. Jangan lupa absen di Mas Arief. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, supaya kita ketemu nanti saat sidang mungkin bisa ketemu saya kalau nggak ada bimbingan saya gitu ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.